Shikanana Maya Ravashanarama. Holy Spirit come. Shikarana Makura Makatakara Nama Shakatakara Tabakura Makara Masyara. Kami membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Shikarara Bakura Makatakara Lama Sikarara. Shikara Yarara Makara Kana Masikara. In the presence of Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, trouble vanish, heart commanded in the presence of the King. Kami mau berdiam dalam hadirat-Mu in the presence of Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, trouble vanish, heart commanded in the presence of the King. Kau curahkan damai-Mu di tempat ini Tuhan. Orang-orang yang kekurangan damai, mereka dapatkan damai-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Sirami hati kami dengan hadirat-Mu, biar hadirat-Mu yang menguasai. You are God Almighty, Prince of Peace, trouble vanish, heart commanded in the presence
God Almighty, kami menyembah-Mu Tuhan, Prince of Peace, trouble families, heart amended in the presence of the King. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang menjadikan kami serupa dengan Engkau Tuhan. Oh, syarana bakarala bakarala base. Trouble families, heart amended in the presence of the King. Oh, beautiful your presence in the presence of Kami meninggikan Engkau Tuhan Raja kami, Engkau Raja kami. Trouble families, heart amended in the presence of the King. Sungguh Tuhan, lebih baik satu hari di dalam hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Hadirat-Mu sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami. Kami kuat dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Bapa yang baik, menyegarkan jiwa kami yang jiwa kami yang membutuhkan, seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Syakatakan amarakatamu sekedededede.
kekuatan sayap-Mu. atas semesta. Dengan sebab Kau Allahku. Akan terbang bersamamu, Bapakku Raja, Engkau Raja atas semesta. ku tenang sebab Kau Allahku. 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 Kami tenang sebab Engkau Allah kami. Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saat
hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang tidak mungkin Tuhan, itu sangat mungkin bagimu. Dan itu jatah untuk setiap anakmu Tuhan yang percaya. Bapa, kami mengucap syukur, biarlah hati hari ini Tuhan, iman kami dibangkitkan, langkah kami diteguhkan Tuhan. Sehingga Tuhan dalam perjalanan rohani kami Tuhan, kami melihat Engkau itu semakin nyata dalam hidup kami. Dan bukan hanya nyata dalam hidup kami, Engkau juga nyata dalam hidup yang orang yang akan kami layani Tuhan. Supaya kami bisa membawa lebih banyak lagi orang di dalam kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau bertata di atas ibadah ini. Engkau yang menguasai seluruhnya Tuhan. Kuasai pikiran hati kami Tuhan. Biarlah pewahyuan-Mu Tuhan Kau sedang sampaikan kepada anak-Mu, sehingga ada kemerdekaan Tuhan, ada perubahan, ada posisi hati yang berubah di dalam hidup mereka. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara. Apa ada yang mau bersaksi? Saya beri ruang bersaksi kalau ada saudara yang mengalami Tuhan atau mengalami kebaikan Tuhan atau mau membagikan sesuatu yang saudara alami minggu ini, silakan. Saudara jangan merasa kalau aku alami setiap hari itu biasa, enggak usah tak bagiin orang. Bukan untuk saudara, untuk orang lain yang membutuhkan. Untuk orang lain yang mungkin saat ini lemah ketika mereka mendengarkan apa yang kau bagikan, mereka dikuatkan. Untuk juga orang yang ikut di YouTube saudara, kalau ada silakan. Tentunya kesempatan hanya untuk yang di lapangan ya, yang di YouTube enggak bisa bersaksi soalnya. Mau Cek Petris? Cek Mary? Jangan sia-siakan kesempatan Tuhan. Cik Angela mau? Pak Enda? Ini dong satu-satu ini. Silakan. Harus dong. Shalom. Ya, hari ini tadi lagu yang kedua ya. Tuhan itu luar biasa. Tadi dikatakan apa? Lingkupiku dengan sayapmu. Saya merasakan tuh ada roh Tuhan itu sedang bergerak di tempat ini saudara. Sedang merangkul setiap kita. Saya merasakan itu, makanya saya bilang, aduh gak bisa tahan. Saya kalau merasakan hadirat Tuhan tuh pasti saya nangis. Karena saya nggak bisa lepas dari itu. Maksudnya saya merasakan kasihnya Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan itu. Jadi saat puji-pujian ini kalau kita lakukan dari hati saudara, itu pasti akan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Amin. Seperti membebaskan jiwa kita, roh kita yang tertekan. Itu yang saya rasakan tadi. Terus hari-hari sudah seminggu ini ya, saat saya selesai doa puasa, saya itu dulunya kalau berdoa gini, Tuhan, saya kan namanya juga pelayanan penginjilan ya saudara, itu tidak mudah untuk menjangkau orang lain. Dulu di dalam mindset saya selalu gini, Tuhan jiwa itu milikmu, tapi kan aku juga bergerak, ya ngerti ya saudara ya, saya kan juga melayani mereka. Itu mindset saya selalu ngomong gini, Tuhan kalau jiwa ini yang sudah saya kenalkan tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan ya, saya pasti percaya mereka akan datang kepada Tuhan, ya kan. Doa saya selalu ngomong gini, Tuhan buat mereka tuh hatinya mengenal Engkau, percaya kepada Engkau, dan mereka datang kepada Tuhan. Sekarang saya sepertinya diubahkan sama Tuhan tuh seperti ini saudara. Ketika kamu berdoa, kan kamu sudah melakukan doa itu kepada Tuhan dan Bapa itu mendengar saudara. Dan bagiannya Roh Kudus itu mengerjakan. Bukan lagi saya mendikte Tuhan. Itu yang sekarang mindset saya ubah seperti itu. Saya bilang kalau bukan karena kekuatan Tuhan saya gak sanggup. Karena apa? Melayani jiwa itu bukan hewan saudara. Yang kita bisa pelecut mereka, yang kita bisa dorong-dorong mereka semau kita, enggak. Tapi kalau hati kita penuh kasihnya Tuhan, saya percaya Roh Kudus itu menjamah mereka loh saudara. Kapan waktunya kita nggak pernah tahu. Kapan mereka mau percaya kepada Tuhan kita nggak pernah tahu. Itu waktunya Tuhan. Dan mindset saya harus berubah itu. Puji nama Tuhan. Terus saya dalam pekerjaan saudara kalau saya bilang ada banyak tekanan. Iya, ya kan dulunya saya guru, sekarang saya kerja di tempat
teman saya, dan itu pun ada tekanan-tekanan yang nggak mungkin saya ceritakan di sini. Tapi satu hal, kalau saya berkemenangan, itu kalau roh saya kuat, roh saya merasakan kemenangan terlebih dahulu, maka otomatis saya percaya Tuhan mengerjakan yang apa? Yang dunia nyata, saudara. Amin. Jadi kita nggak perlu bilang Tuhan ubahlah mereka, ya kan? Tapi saya nggak harus berubah dulu. Saya nggak minta Tuhan, saya tolong ubahkan orang si A, si B, si C. Enggak, saudara. Tapi saya bilang Tuhan, kasih saya hikmat-Mu, kasih saya pengertian-Mu Tuhan, supaya saya bisa apa? Saya berubah dulu, saudara. Saudara, pikiran kita harus berubah dulu. Baru Tuhan yang nanti melakukan sesuatu di alam nyata. Amin. Itu yang saya dapatkan hari ini, dan saya bersyukur saya ada di komunitas ini, saudara. Saya merasakan hadiratnya Tuhan itu luar biasa kuat, sehingga membuat hari lepas hari saya semakin cinta kepada Tuhan. Amin. Walaupun Tuhan gak kelihatan mata ya saudara ya, tapi kita rasakan kasih-Nya, kuasanya itu masuk dalam kehidupan saya, dan itu mengubahkan cara saya berpikir, cara saya melihat teman-teman saya, orang-orang di lingkungan saya, di sekeliling saya. Semuanya itu kan enggak semuanya mengenakkan kita ya, bangun tidur langsung mereka happy, mereka menyambut kita. Enggak. Tapi dari dalam hati saya yang mau berubah itu, otomatis saya melihat sekeliling saya bilang ada sukacita, ada damai sejahtera, ada shalom. Dimanapun saya berada, itu harus minta kekuatan Tuhan, dan harus kita mau berubah bersama dengan Roh Kudus. Amin. Itu kesaksian saya. Tuhan berkati. Terima kasih Mbak Enda. Apakah ada yang lainnya yang juga mau bersaksi? Mika ya? Silakan. Hah? Bulan depan? Oh iya, enggak apa-apa. Jangan takut ya kalau ditodong ya. Ini bukan todong yang tidak baik, ini todong yang baik saudara, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, hari ini saya akan membagikan tentang doa. Ya. Rian mungkin bisa bantu buka itu ya ayatnya ya. Kita sama-sama kita buka Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Ya, mungkin saya minta ini ya. Kesia ya. Kesia bantu ayat ya, bantu baca ya. Supaya ada interaktif ya. Nih. Kamu baca yang di papan itu, bisa lihat enggak? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, kalau kita baca versi Inggrisnya ya, Tuhan itu mau kita itu fruitful. Fruitful itu beranak cucu. Kalau di sini beranak cucu kan seolah-olah punya anak yang banyak ya, tapi maksudnya berbuah ya. Jadi yang satu dilipat gandakan, bertambah banyak itu multiply, berbuah, dilipat gandakan, dan penuhilah itu replenish. Tapi yang terakhir berkuasalah. Berkuasa itu have dominion. Berarti apa? Kita yang menguasai. Jadi Tuhan itu mau kita menguasai segala sesuatu di dalam hidup ini, bukan kita dikuasai loh ya. Tapi sadarkah saudara kalau selama ini kita itu dikuasai masalah lah, dikuasai kehidupan inilah, dikuasai omongan tetangga kita lah, dikuasai kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk dikuasai atau ditaklukkan oleh hal-hal demikian. Tapi Tuhan mau kita itu yang bisa menguasai segala sesuatu yang terjadi ya. Jadi kita, kenapa Tuhan janjikan kita itu hidup yang berkemenangan di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Berarti hidup kita itu hidupnya orang percaya seharusnya menjadi hidup yang tidak terkalahkan. Tapi kenapa orang percaya itu hidupnya masih terkalahkan? Karena kita tidak hidup di dalam kebenaran firman. Kita masih hidup di dalam kekuatan kita sendiri ya. Bagaimana seseorang kita bisa hidup berkuasa atau have dominion? Yaitu kita harus selalu terkonek dengan Tuhan, pencipta atau sang penguasa. Kalau hidup kita
Alkitab bilang kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita. Kalau Tuhan di dalam kita, siapa jadi lawan kita? Bener nggak? Kalau Tuhan di dalam kita, masa kita takut? Tapi seringkali secara manusia kita masih bisa takut, karena seringkali kita lupa, kita tidak hidup di dalam kesadaran itu. Kita tidak hidup di dalam kesadaran bahwa Dia di dalam kita di dalam Dia. Seolah-olah kita sendirian, Tuhan di luar sana atau Tuhan di surga. Padahal kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Itulah kenapa Tuhan tuh menyelamatkan manusia, supaya kita terhubung, terkoneksi dengan Dia. Ya, salah satu cara kita terhubung dengan Tuhan itu melalui doa. Ya. Kalau kita sama-sama kita buka Ibrani 11 ayat 3. Saya bacakan dari TSI 3 ya. Dengan percaya penuh kita mengerti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi hanya dengan perkataannya. Segala sesuatu yang kelihatan ini diciptakan dari hal-hal yang tidak kelihatan. Berarti apa? Yang tidak kelihatan diciptakan dari perkataan Tuhan. Berarti hal yang sama ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Tuhan, karena Dia di dalam kita di dalam Dia. Ketika Tuhan memberikan perkataannya keluar melalui lidah bibir kita itu bisa memiliki kuasa untuk menciptakan sesuatu sehingga masalah kita itu dapat ditaklukkan. Perasaan takut, ruwet ini dapat ditaklukkan oleh apa? Oleh memperkatakan, menciptakan damai melalui perkataan kita, ya. Yang di alam nyata itu diciptakan dari alam roh oleh firman-Nya, oleh perkataan dari kehendaknya. Jadi apa? Harus ada kenal sama Tuhan. Kita nggak bisa ya, ada orang nggak punya hubungan sama Tuhan tapi deklarasi firman, dia nggak terjadi. Wong dia itu nggak dalam pengertian, bukan dipimpin roh. Pokoknya hafal deklarasi yang nggak terjadi, nggak ada kuasanya. Karena kuasa itu selalu lahir dari apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita dulu. Jadi dengan hubungan kita mengerti, kayak suami istri. Karena kita punya hubungan, kita ngerti kodenya mata suami ini maksudnya apa, kodenya mata istri ini maksudnya apa, ya kan? Istri, gini, sudah tahu kira-kira ngamuk beneran apa ngamuk pura-pura gitu ya. Tapi harus ada hubungan baru bisa tahu, ya. Dan dengan Tuhan pun seperti itu, saudara. Kalau kita sama Tuhan mau mendekat terus, belajar mengenali kode-kodenya Tuhan, kita itu bisa mendapatkan pengertian yang di luar pikiran kita. Ya, manusia ini terbatas. Jadi kadang-kadang kita merasa ada masalah yang terlalu berat bagi kita itu untuk atasi. Tapi kalau kita bisa mengakses pengertian Tuhan atau pikiran Tuhan, kira-kira ada enggak yang tidak bisa diatasi? Ada enggak yang membatasi Tuhan? Ada enggak jalan buntu bagi Tuhan? Kalau laut merah bisa dibelah, laut yang bergelombang bisa diteduhkan, apalagi cuma masalah kita. Itu yang alam besar aja bisa Dia teduhkan, apalagi cuma masalah kita. Cuma seringkali kita itu yang tidak menyadari hal itu, ya. Pengertian Tuhan itu tiada terduganya, dalam pengertiannya sekali. Banyak hal yang kita enggak ngerti, Tuhan itu ngerti, ya. Tapi kita itu, Tuhan mau kita berjalan sama Dia itu erat. Karena yang dulu cara lama Tuhan yang selesaikan masalah kita tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah kita yang hari ini. Cuma kita bisa mengingat, oh iya Tuhan dulu pernah tolong aku, sekarang Tuhan juga tolong aku. Tapi bagaimana Tuhan tolong kita, caranya enggak sama. Nah, bagaimana kita menemukan cara Tuhan tolong kita, itu caranya berbeda. Yaitu kita harus temukan lewat persekutuan, lewat doa, ya saudara ya. Bahwa kalau kita sama-sama kita buka Amsal 25 ayat 2. Banyak hal Tuhan itu rahasiakan, ya. Bukan Tuhan itu rahasiakan supaya kita itu kesulitan gitu ya, nggak dapat jawaban. Tapi Tuhan itu rahasiakan karena Dia itu mau kita menyelidiki. Ya, kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Tuhan mau kita bersekutu dengan Dia supaya kita itu bisa menyelidiki apa sih yang ada di hatinya Tuhan. Untuk aku ini Tuhan itu lihat seperti apa. Contoh, kalau saudara ada masalah dengan suami, Tuhan untuk suamiku aku hadapi ini, akarnya ini apa Tuhan? Kita mungkin nggak tahu, kita mungkin cuma lihat suamiku ini cuekin aku sedih. Tapi kita nggak lihat akarnya itu apa, awal kenapa kok ini bisa terjadi. Tapi mata Tuhan itu kan
mengerti segala sesuatu, ya kan? Kalau kita bisa cara instan, oh tak api-api enti api mbak aku, tapi belum tentu itu menyelesaikan ke akarnya. Tapi Tuhan bisa melihat ke akarnya, kenapa dia bersifat sebagaimana dia seperti itu. Dan kalau Tuhan menyingkapkan akarnya kepada kita, maka kita punya solusi yang lebih teguh gitu ya, bukan solusi instan. Dan Tuhan itu pingin kita itu kenali jalannya. Ia suka kalau kita cari tahu Tuhan yang ada di pikiranmu itu apa. Nah, bagaimana kita cari tahu apa yang ada di pikiran Tuhan? Tentunya melalui firman dan doa, ya kan? Firman itu, dengan firman kita mengetahui pikiran Allah. Dengan doa kita bersekutu, kita tanya-tanya dengan Tuhan, kita komunikasi. Dan ada salah satu juga puasa. Puasa itu menaklukkan kedagingan kita supaya mengarahkan roh kita ini supaya bisa lebih lagi diarahkan mengenali perkara-perkara rohani, ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang doa, ya. Banyak hal dalam hidup ini kita nggak ngerti karena kita itu terbatas. Tapi kalau Tuhan yang berkuasa ada bersama kita dan dia pingin nyatakan, yang tadi dikatakan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan Allah adalah merahasiakan, kemuliaan Raja adalah menyelidiki. Tuhan itu enggak mungkin kita suruh nyelidiki tapi tidak disingkapkan. Tuhan itu mau menyingkapkan, tapi dia mau kita mencari, ya. Kalau kita baca Matius 7 ayat 7 sampai 8 tentang doa. Matius 7 sampai 8. Ya. Tolong Kesia bacakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Ini ayat yang sangat umum ya, tapi ada 3 kata, 3 kunci, yaitu minta, mencari, dan mengetuk. Bedanya apa? Bedanya apa antara minta, cari, dan mengetuk? Tentunya doa itu selalu diawali dengan ucapan syukur ya. Kalau Filipi 4 ayat 6, janganlah khawatir tentang apapun juga, namun dalam segala nyatakan keinginanmu kepada Tuhan, keinginanmu, permintaanmu ya, kepada Tuhan dengan permohonan serta ucapan syukur. Lalu kenapa Tuhan bilang mau kita minta? Ya, kalau kita minta kita akan menemukan. Biasanya kita tuh kalau doa minta apa? Kalau orang Kristen sebentar ya. Kalau kita baru lahir baru, biasanya yang kita minta itu kan pasti yang kita butuhkan, ya kan? Aku minta hubunganku dipulihkan, aku minta kerjaku diberkati, aku minta anakku supaya pintar sekolah Tuhan, anakku supaya cinta Tuhan, aku minta. Semua yang kita minta itu semua yang secara manusia kita merasa kita membutuhkan itu dan kita nggak punya kekuatan. Sorry ya saudara, saya batuk, saya minum. Tapi kalau misalnya orang yang lahir baru itu orang kaya misalnya, anak orang kaya lah, jangan bilang orang kaya masih bisa stres. Kalau anak orang kaya mungkin nggak stres karena yang kerja bapaknya, yang nikmati anaknya ya. Jadi kalau anak orang kaya lahir baru bingung minta apa? Sehat sudah sehat, kaya sudah kaya, hidup berkelimpahan, makan enak, tidur enak, nyaman. Kira-kira bisa doa enggak? Saudara pikir enggak? Kalau saudara jadi anak orang kaya enggak ada masalah, bisa doa enggak saudara? Bingung ya, mau doa apa? Ya. Tapi ikut Tuhan itu kan sebenarnya bukan cuma minta-minta ya saudara ya, bukan cuma minta-minta. Karena gini, minta di level yang pertama itu adalah minta apa yang kita inginkan. Oh ya anakku sakit, oh ya anakku nakal, Tuhan pulihkan ini supaya pergaulannya benar. Oh ya ini Tuhan berkati usaha suamiku Tuhan. Tapi Tuhan itu bukan hanya mau kita minta-minta apa yang di pikiran kita menurut kita butuhkan. Tuhan rindu naik ke level kedua. Kita minta, Tuhan apa? Tuhan aku pingin kenal Tuhan. Itu kan juga permintaan, benar gak? Aku pingin kenal Tuhan ya. Dan Amsal 28 ayat 20a, orang yang setia akan memperoleh banyak berkat. Berkat terbesar dalam hidup orang percaya bukan uang, bukan materi, bukan kesehatan. Berkat terbesar adalah mengenal sang sumber berkat.
Kalau kita dapat sang sumber, sudah pasti nunut semua. Ya kan? Kita bisa minta berkat, oh minta anakku ini satu, tapi kenal sang sumber berkat raup semua ya saudara ya. Jadi masa sih kalau kita itu cuma ke bank kita minta bunganya saja. Kalau kita kenal pemilik bank kan bisa diwariskan ya. Kalau kita anaknya pemilik bank bisa diwariskan. Jadi kita harus naik level dari minta apa yang kita butuhkan. Ketika Tuhan memberikan, saya percaya Tuhan tuh baik banget. Selalu untuk anak kecil ya, pengen apa anak permen dikasih ya toh. Pengen dikasih permen satu, kita minta Tuhan pulihkan keluargaku, keluarga kita dipulihkan. Kalau keluarga sudah dipulihkan jangan lupa Tuhan. Seringkali orang lupa Tuhan, padahal keluarga sudah dipulihkan. Tuhan mau kita, oh iya ya Tuhan mulihno keluargaku ya. Wah berarti Tuhan ini ada sungguhan ya. Tuhan aku pengen kenal Engkau Tuhan. Tuhan mau aku lakukan apa? Tuhan itu pengen gini ya saudara ya. Kita itu manusia, kita punya permintaan ya, permintaan kita kecil. Tapi kebutuhan kita, permintaan kita itu ada di dalam rencana besarnya Tuhan. Tuhan itu kepingin kita itu bertanya, Tuhan rencanamu untuk aku itu apa? Tuhan aku mau kenal Engkau, Engkau melihat aku seperti apa? Tuhan itu kepingin, Tuhan aku pengen Tuhan hatiku tuh diselaraskan dengan hatimu Tuhan. Aku pengen Tuhan apa yang ada di pikiranmu itu juga apa yang ada di pikiranku Tuhan. Tuhan itu kepingin kita tuh minta diri kita dicocokkan dengan pikirannya. Tidak semua orang Kristen punya permintaan seperti ini. Makanya kadang-kadang kalau orang sudah diberkati tidak bingung mau doa apa, tidak ada yang bisa didoakan kan gitu ya. Tapi Tuhan itu kepingin kita itu mau minta diri kita disucikan, dipisahkan supaya kita itu bisa mengerti hatinya Tuhan. Ya. Seperti Tuhan Yesus waktu di Getsemani ya. Dia di Matius 26 ayat 39. Tuhan mau kita itu belajar jangan seperti yang aku kehendaki, tapi seperti yang Kau kehendaki. Dia mau kita itu Tuhan aku mau ngerti kehendakmu, ya. Dan minta di level yang ketiga. Ini minta kehendaknya. Tadi kan minta mengenal Tuhan. Yang pertama minta apa yang kita butuhkan. Yang kedua minta kenal Tuhan. Yang ketiga minta kehendak Tuhan. Jadi kita nggak lagi minta apa yang kita butuhkan. Bukan salah ya minta apa yang kita butuhkan. Tapi kalau kita minta kehendak Tuhan itu termasuk apa yang kita butuhkan. Nggak mungkin Tuhan itu suruh kita menjalankan misinya terus kita dibiarkan keret-keret sama Tuhan, itu nggak mungkin. Karena kita ya nggak punya kekuatan untuk menggenapi rencana besar Tuhan kalau hidup kita sendiri itu hidup yang selalu di dalam kekalahan ya. Tapi Alkitab berkata, kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan diberikan kepadamu. Lalu lanjut ya 34. Matius 6, 33 sampai 34 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Lalu lanjut. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti apa? Ayat 33 dan 34 ini dikatakan bahwa kalau kita cari kehendak Tuhan, maka yang kita butuhkan untuk sehari-hari itu sudah termasuk all in satu paket saudara ya. Jadi kita minta sama Tuhan harus minta yang all in, paket lengkap. Jangan cuma ngambil yang paket kecil ya, paket yang individu ya, paket paling murah ya. Kalau minta minta buat keluargaku ini itu paket paling kecil. Tapi kalau kita minta kehendak Tuhan itu satu paket saudara. Sudah kita dapat kehendaknya Tuhan, paket-paket terkecilnya kita dapat semua. Karena kalau kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Semuanya termasuk apa? Keluargamu butuh apa ditambahkan. Tentunya semua ini semuanya menurut pikiran Tuhan ya, bukan semua yang menurut pikiran kedagingan kita ya. Dan kita harus sadar bahwa bukan Tuhan ada untuk kita, tapi kita ada untuk menggenapi bagian daripada rancangan Tuhan ya. Jadi kita harus kejar rancangan Tuhan, kita minta rancangan Tuhan. Dan saya ingat Pastor Samson dulu berkata gini, kalau kita ngurus bisnisnya Tuhan, maka urusan kita itu menjadi urusannya Tuhan ya. Kalau kita mendahulukan kerajaannya, maka semua perkara-perkara yang kita butuhkan, mau keluarga, mau suami, mau pekerjaan, mau apapun, itu sudah ditanggung jawabnya dipegang oleh Tuhan ya. Tapi kalau kita masih ngurus diri sendiri, ya saudara maaf, karena saudara belum masuk di dalam kerajaannya, jadi saudara belum menjadi tanggung jawab Tuhan ya. Kita harus bertumbuh ya, kita harus bertumbuh. Dan diminta yang ketiga ini artinya penyerahan.
kita menyerahkan diri kita. Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Seperti di Matius 26:42b. Tuhan Yesus tidak lagi berkata lalukan cawan ini, tetapi dia katakan jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya. Lalu kita ke level berikutnya. Gini ya. Minta, cari, ketuk. Ketuk, ini pintu. Pintu, sorry ya, pintunya enggak seperti pintu. Ya, mungkin ada orang yang baru minta, Tuhan sudah kasih. Misalnya, Tuhan aku pengen duren, tiba-tiba tetangga saudara kirim kasih duren, yaitu kemurahan Tuhan. Tapi itu hal kecil saudara ya. Kalau biasanya yang sampai harus ketuk berarti ini sesuatu yang besar, perkara yang besar dalam hidup kita ya. Itu destiny yang besar biasanya ya. Sesuatu kemenangan yang besar dalam hidup ini. Kalau cuma makan duren itu mungkin kemenangan kecil, itu Tuhan hibur-hibur supaya kita kuat ya saudara ya. Dan cari, habis kita doa, kita cari. Apa itu cari? Bedanya apa sih minta ambek cari? Wah doa tuh kok dibagi-bagi akene kan, mungkin pikiran saudara gitu ya. Saudara, kan seringkali hamba Tuhan bilang gini, doa itu komunikasi, doa itu dua arah sama Tuhan. Mungkin saudara pikir gini, tapi aku gak iso denger suara Tuhan. Tuhan gak pernah ngomong sama aku secara audible kan gitu kan. Tapi habis kita minta saudara, kita itu mencari. Apa yang kita cari sebetulnya? Ya. Kalau Tuhan berkata dombanya bisa dengar suaranya, berarti kita cari, Tuhan mengenai permintaanku ini, pemikiran Tuhan itu apa? Ngerti gak ya? Jadi kalau Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kalau Tuhan bilang dombanya mendengar suaranya, berarti kita bisa dengar suara Tuhan. Tapi kita jangan ngotai kalau dengar suara Tuhan itu harus audible, harus Tuhan berkata. Belum tentu saudara, Tuhan bisa berkata lewat nabinya, tapi Tuhan juga bisa berkata secara pribadi dalam hidupmu. Tuhan bisa berkata lewat alam, lewat pujian penyembahan. Tuhan bisa ngomong sama kita. Caranya ya apa? Macam-macam. Pokoknya hati tahu. Oh ya, pokoknya tahu. Kayaknya Tuhan ngomong sama aku seperti ini gitu ya. Kayaknya seperti ini. Tapi kita uji saudara ya. Jangan Tuhan ngomong gini, besok kamu menang lotre. Terus kita kira itu dari Tuhan ya saudara. Kita harus nguji ya. Jadi perkataan Tuhan itu pasti tidak mungkin berlawanan dengan firman-Nya ya. Mencari Tuhan itu berarti mencari suara Tuhan ya. Doa selain kita minta kepada Tuhan, kita juga menanti jawaban Tuhan. Jadi kita menanti Tuhan untuk permintaanku tadi. Menurut Tuhan gimana? Contoh istri-istri ya, Tuhan ubah apa bojoku, ubah ini suamiku ini, kok kayak gini. Belum tentu Tuhan itu langsung rubah suamimu. Bisa jadi waktu kita mencari Tuhan berkata, kamu ubah nawakmu dewi. Ya, bisa jadi seperti itu terlebih dahulu. Makanya waktu kita mencari Tuhan, bisa kita dengar suara Tuhan lewat firman Tuhan, lewat khotbah, lewat apapun. Apa yang mengenal di dalam hatimu, itu sebenarnya Tuhan menjawab waktu kita mencari. Ya. Dan mungkin orang tanya, bisa tak aku cari Tuhan, aku ketemu Tuhan. Belum tentu ketemu tuh harus ketemu yang Tuhan hadir gitu ya saudara ya, dalam segala keagungan kemuliaan. Enggak seperti itu. Tapi firman berkata, kalau kita mencari Dia dengan segenap hati, kita akan menemukan Dia. Sebentar, saya cari ayatnya ya, supaya saudara percaya, bukan saya yang membuat omongan ini. Mana ya ayatnya ya? Yeremia 29:13. Ini saya versi IMB ya. Ya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kau menanyakan aku dengan segenap hatimu. Ini versi IMB ya. Engkau akan mencari dan menemukan aku ketika engkau mencari aku dengan segenap hatimu. Mencari itu berarti apa? Hati ini menanti-nantikan Tuhan. Dimanapun kondisi apapun, Tuhan ngomong apa, itu kondisi hati kita. Hati kita menunggu perkataan Tuhan ya. Dan Tuhan yang sama, Tuhan yang bisa memberikan hikmat kepada Daniel, Tuhan yang sama yang juga bisa memberikan pengertian kepada orang yang mencari Dia
ya. Seringkali jawaban Tuhan itu belum tentu langsung masalah ini selesai, tapi seringkali kita diberikan pengertian. Kalau cara pikir kita, cara mengerti kita berubah, otomatis masalah yang tadi masalah tidak lagi menjadi masalah sekarang, ya. Kita baca Daniel 2 ayat 21b. Saya baca dari AYT ya. Ini yang AYT yang mana ya ini ya? Sebentar. Daniel. Sudah ya? Oh ya. Ini. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Kalau ini AYT, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang dalam dan tersembunyi. Oh ini sorry 22. 21 dan 22. Dialah yang memberi hikmat kepada orang-orang bijaksana, yang akal budi diberitahukannya kepada orang yang memahami pengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang dalam dan tersembunyi. Dia memberitahukan apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada bersama-sama dengan dia, dengannya. Ya. Jadi apa yang kita doakan, yang dulu kita merasa itu masalah, sebenarnya belum tentu itu adalah masalah, tapi cara berpikir kita yang bermasalah. Ngerti nggak ya? Cara berpikir kita yang bermasalah, maka kita itu nganggap yang bukan masalah menjadi masalah. Ya, tapi Tuhan itu menyingkapkan, ternyata yang salah itu cara kamu melihat, cara kamu berpikir, ya. Dan Tuhan meskipun tidak ngomong secara audible, Tuhan itu bisa menyingkapkan rahasianya kepada kita. Kalau kita tuh mencari Dia, kalau kita menantikan Dia. Ya, Mazmur 25 ayat 14, AYT berkata bahwa nasihat Tuhan adalah bagi mereka yang takut akan Dia, dan Dia akan memberitahukannya perjanjiannya. Perjanjiannya itu apa sih? Nasihat Tuhan adalah bagi mereka yang takut akan Dia. Takut akan Dia berarti mau hormat sama Tuhan, mau ngikuti Tuhan. Kenapa orang bilang aku enggak bisa dengar suara Tuhan, aku enggak ngerti bumbuan sama Tuhan? Karena masih Tuhan ngomong belum tentu kamu mau melakukan kok. Sebagian orang Kristen kan dengar tapi enggak mau melakukan. Dengar gak cocok, enggak mau melakukan. Tapi kalau kita, Tuhan tahu hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau menanti jawaban Tuhan, kita bukan cuma sekedar doa karena harus doa. Doa karena disuruh doa. Tapi kita doa karena kita yakin Tuhan bisa jawab. Karena kita yakin kita mau bimbingan Tuhan. Maka di situ Tuhan itu menjawab. Di situ Tuhan itu menyatakan pengertiannya, memberitahukan perjanjiannya. Apa itu perjanjiannya? Berarti Tuhan mengarahkan langkah kita. Ya, Dia mengarahkan gini loh caranya, gini loh, sehingga kita itu mata kita yang tadinya tertutup, mungkin kita lihat masalah ini kayaknya masalah yang begitu berat, sekarang mata kita mulai diterangi. Oh ternyata aku harus gini ya, seperti ada titik terang, kita bisa berpengharapan melangkah satu langkah lebih maju, ya. Dan firman juga berkata ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mencari Tuhan, Tuhan itu menyatakan. Kalau semua kita bisa pikir tokcer, kita gak perlu cari Tuhan. Karena kita terbatas, maka kita perlu cari. Dan seringkali waktu kita cari Tuhan, jawaban yang Tuhan berikan itu jawaban yang kita gak pernah pikirkan, ya kan? Karena tidak pernah timbul dalam hati kita, tapi itu selalu ada di hatinya Tuhan. Itu pengertian Tuhan diwahyukan, disingkapkan, ya. Ya. Dan dalam mencari itu masa penantian, ya. Dan firman juga berkata, mereka yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Saudara tahu ya, waktu kita mencari Tuhan, mencari itu bukan berarti harus duduk doa sampai 10 jam sampai Tuhan ngomong, nggak ngomong pokoknya nggak berdiri dari duduk ya. Kalau doa berkesinambungan berarti apa? Kita mau nyetir, kita mau kerja, kita mau kora-kora, mau sembarang apa yang kita lakukan, Tuhan itu bisa berbicara. Apalagi kalau kita mandi, Tuhan paling sering bicara, bener enggak? Kalau kita lagi enggak mikir, justru Tuhan bisa ngomong. Kalau banyak dipaksakan mikir, ruwet sendiri, enggak bisa keluar, ya. Dan di masa penantian itu, meskipun terlihatnya seperti beraktivitas biasa, tapi hati ini kan seperti mencari. Tuhan ngomong apa ya? Tuhan ini gimana ya? Dengan itulah Tuhan itu ngisi, Tuhan itu ngomong sama kita, ya. Maka di dalam masa mencari Tuhan, itu Tuhan itu memberikan pewahyuannya, pemikirannya mengenai perkara kita, itu kita mintakan. Bukan lagi Tuhan aku minta ini, tapi Tuhan aku minta
pandanganmu? Menurut Tuhan ini seperti apa? Pengertian Tuhan ini seperti apa? Jadi kita tidak lagi paksakan Tuhan harus ikuti iniku. Tapi menurut Tuhan apa? Di situ apa? Ada penyerahan, saudara. Ya toh? Bukan lagi Tuhan uban bojoku, bukan gitu. Tapi Tuhan, aku harus bagaimana? Menurut Tuhan ini seperti apa? Tuhan bisa singkapkan. Tuhan bisa singkapkan, oh mungkin suamimu dulu ngalami ini, maka dia seperti ini. Atau mungkin dulu karena kamu seperti ini, kamu yang harus berubah. Di situ kan seringkali masalah itu selesai karena pikiran kita yang diubahkan. Iya kan? Masalah selesai karena pikiran kita yang diubahkan. Dulu kita suka nyalain orang lain, padahal bisa jadi sebetulnya kita yang salah di hadapan Tuhan. Ya. Dan waktu kita menantikan, Tuhan singkapkan. Seringkali kita bertanya, Tuhan akar permasalahan ini apa? Pengertianmu untuk hal ini gimana? Pandanganmu seperti apa? Ketika Tuhan menyatakan, di situ kita mendapatkan jawaban. Di situ kita punya pewahyuan. Dalam maksudnya gini, perkara ini di mata Tuhan itu ternyata seperti ini loh. Ya kan? Ada yang kita waktu mencari kita sudah mendapatkan jawaban. Tapi ada yang Tuhan baru kasih kunci. Pewahyuan itu seperti kunci ya. Kalau kita baca di Matius 16, 15 sampai 19. Ya, kita tahu ya ini waktu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus ya. Matius 16, 15 sampai 19. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, Tuhan tanya kepada Petrus, Petrus menurutmu aku ini siapa? Petrus jawab, engkau tuh Mesias. Lalu Tuhan berkata apa? Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Berarti apa? Pernyataan itu Simon sebelumnya tidak pernah terlintas dalam pikirannya, tetapi dia tiba-tiba mengerti, memahami. Itu seperti tadi waktu kita mencari, tiba-tiba kita mengerti. Tuhan ubah suamiku. Ternyata Tuhan bilang, ya kelakuanmu ubahan dulu gitu ya. Jadi tiba-tiba kita ngerti, oh ternyata bukan suamiku yang salah, aku yang salah gitu ya. Dan karena Petrus ini sadar bahwa Yesus itu adalah Mesias, dan Yesus akhirnya berkata apa? Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Lalu dia lanjut, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Karena Petrus dapat pewahyuan itu, Tuhan berkata aku akan mendirikan jemaatku. Berarti apa? Ketika ada pewahyuan, berarti itu ada jawaban bagi kita ya. Ada otoritas dari surga yang ada pewahyuan yang disingkapkan, berarti kita dapat kunci untuk membuka pintu. Nah, ketika kita sudah dapat pewahyuan, berarti kita sudah diberikan kunci untuk mengetuk. Kita diberikan kunci untuk mengetuk. Berarti ada otoritas yang melepaskan kuasa dari surga, ya. Dengan wahyu yang Tuhan berikan, itu kita bawa di dalam peperangan rohani. Seperti kemarin waktu kita doa bersama ya, C. Petrus mendapatkan satu pewahyuan tentang satu kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Karena itu disingkapkan oleh Tuhan, maka kita bisa bawa dalam doa peperangan, saudara. Kalau enggak disingkapkan, kita enggak bisa bawa dalam doa peperangan. Dan saudara tahu kalau kita mendeklarasikan sesuatu, itu bukan, kita deklarasi karena disuruh pendeta deklarasi gitu ya. Kalau kita mendeklarasi hanya karena disuruh pendeta deklarasi, kita enggak akan ada kuasanya di dalam deklarasi kita. Tapi kalau kita deklarasi karena kita disingkapkan oleh Tuhan musuh kita, maka di situ deklarasi kita itu ada kuasanya. Karena kita sudah terima kunci untuk buka otoritasnya dari surga, ya. Kita tahu deklarasi itu menciptakan jawaban, ya. Dan saudara tahu bahwa meskipun saudara mungkin pikir gini, saya tilu baru belum ngerti firman banyak-banyak juga, wong baru bertobat kok. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu bisa menyatakan segala sesuatu sesuai umur rohani saudara masing-masing. Nggak perlu minder, aku belum jadi pendeta, aku nggak bisa dengar suara Tuhan, nggak ada kayak gitu. Baby kalau sama bapaknya, baby nggak ngerti, papanya yang jadi kayak anak kecil untuk bikin anaknya ngerti.
Tuhan pun sama. Tuhan ngomong sama nabi sama ngomong sama anaknya yang masih kecil nggak sama. Caranya nggak sama, tapi gimana pun anak itu bisa mudeng omongannya bapaknya ya. Karena bapaknya selalu mau merendahkan diri apa anaknya supaya ngerti bahasanya ya. Dan kalau kita itu ngerti dan kita mau melakukan apa yang kita ngerti, kita mau lakukan, maka percayalah bahwa kalau kita pergi, kita mau melakukan, hidup kita kan mulai berbuah, bener gak? Kita dapat apa yang Tuhan katakan, kita melakukan, berarti hidup kita mulai berbuah. Kalau hidup kita mulai berbuah, percayalah apa yang kita minta, Tuhan itu kabulkan. Bisa buka Yohanes 15, 14 sampai 16. Yohanes 15, 14 sampai 16. Ya, saudara, kadang-kadang kita merasa ya, aku doa gak dijawab Mbak Tuhan. Ya doanya kita soalnya salah ya. Kita bisa doa Tuhan hukumin orang itu. Orang itu gak aku ngeselno aku, kutukan Tuhan dia. Itu pasti gak dijawab ya, karena Tuhan gak nyuruh kita ngutuk orang ya saudara ya. Memang kita harus doa yang benar supaya Tuhan itu jawab. Ini Tuhan katakan kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Berarti apa? Kalau Tuhan ngomong, waktu kita cari Tuhan ngomong, kita lakukan ya. Maka aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Kalau kita mentaati apa yang Tuhan katakan, berarti kita tuh sedang kerja sama sama Tuhan ya. Kalau kita kerja sama, kita taat, Tuhan tuh nyebut kita sahabat. Karena aku telah memberitahukan kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Karena kita sudah mendengar dari sorga sendiri, kita dengar apa yang Bapak mau kita lakukan. Dan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Berarti kalau kita melakukan kehendak Bapak yang kita dengar, kita melakukannya, berarti kita itu berbuah. Dan kalau buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku diberikan kepadamu. Kalau kita mengerti hatinya Tuhan, kita mengerti suaranya Tuhan, kita mengerti hatinya Tuhan, maka apa yang kita minta Tuhan itu jawab. Kalau kita ngerti hatinya Tuhan, kira-kira kita berani gak minta sesuatu yang berlawanan dengan hatinya Tuhan? Gak mungkin kan? Tapi kalau kita gak kenal, gak ngerti hatinya Tuhan, bisa gak kita itu kayak anak manja minta sesuatu yang melawan Tuhan? Bisa kan? Tuhan, aku mangkel mbak orang ini, pitesen Tuhan. Itu Tuhan gak mungkin jawab. Karena kita minta sesuai kedagingan kita gak minta sesuai hatinya Tuhan. Kita belum kenal Tuhan, kita tuh kasih. Kalau Tuhan ampuni kita, Tuhan mau kita ampuni orang yang menyakiti kita. Kalau kita minta Tuhan kasih aku kekuatan mengampuni orang ini, Tuhan jawab enggak? Tuhan jawab, karena dengan kita melakukan itu, hidup kita berbuah di dalam kebaikan, kita berbuah, kapasitas kasih kita diperluas ya. Jadi kalau kita mau doa kita dijawab sama Tuhan, kita harus ngerti hatinya Tuhan ya. Dan apa yang disingkapkan Tuhan waktu kita doa itu memberikan kita kunci. Jadi kita itu doanya Tuhan tuh ditepatkan ya. Semua orang bertumbuh ya. Kita ya pernah lah doa yang tidak tepat, namanya juga anak enggak ngerti, sukanya apa? Manja. Kita semua dari anak yang manja. Tapi Tuhan akuratkan kehidupan kita. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan ya. Ya, dan deklarasi itu menciptakan jawaban, saudara. Karena seperti Pastor Terence katakan ya, mungkin di sini ada yang enggak ikut ya. Sebentar. Ini, kita harus sadar ya. Ini adalah satu pewahyuan, saya berharap saya bisa menjelaskan, saudara bisa ngerti ya. Kalau enggak ngerti boleh tanya ya, kalau saya kurang jelas menjelaskan. Seringkali kan manusia ini berdoa gini. Kalau kita ngomong ini misalnya sorga ya, ini sorga, ini bumi. Kita mikir gini, oh aku doa di sini. Tuhan tolong, Tuhan tolongan gitu, ya kan? Tapi saudara ngerti enggak? Di dalam Alkitab berkata, di manalah posisi saudara? Kalau saudara itu orang percaya, saya mau bacakan ini ya. Ini, kok belum saya catat ya? Enggak, sudah. Ini satu pewahyuan yang saya terima dan pewahyuan ini membuat saya itu kuat ya. Efesus 1, 17 sampai 23. Efesus 1, 17 sampai 23.
supaya saudara kenali siapa dirimu. Kita bukan orang biasa-biasa saudara. Kita bukan orang yang dikalahkan oleh kejadian-kejadian di dalam dunia ini. Ya, kita minta kepada Allah Bapa, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Berarti kita saudara minta Tuhan, Tuhan aku minta hikmat. Hikmat itu pikiran Tuhan, wahyu disingkapkan. Yang dulu kita nggak bisa lihat, sekarang kita bisa mudeng, bisa mengerti. Itu wahyu. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, supaya mata rohani kita itu bisa terang, bisa nerima, nggak gelap lagi. Lek gelap nggak bisa terima ya. Agar kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Berarti orang Kristen ini punya sesuatu warisan, punya pengharapan. Kita bukan cuma diselamatkan masuk ke surga, tapi ada sesuatu yang lebih yang Tuhan berikan ya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Berarti orang kudus ini mempunyai porsi tertentu. Porsi apa itu? Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Di dalam porsi itu ada kuasa Tuhan yang bekerja bagi setiap orang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Berarti apa? Kita bukan karena kuasa kita, tapi karena kuasanya Tuhan yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan berikutnya sampai 23, dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Yesus setelah mati, Dia bukan cuma masuk di sorga, Dia masuk di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti apa? Dia juga memerintah di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi kalau ini posisinya Yesus ya, ini Allah Bapa ya, Yesus di sini ya. Penguasa-penguasa dunia, penguasa-penguasa itu semua di bawah sini kan, ya kan. Lalu kita lanjut, kita lihat kepada ini Efesus 2 ayat 6. Nah, dan di dalam Yesus Ia telah membangkitkan kita, juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kalau Pastor Terence dulu menjelaskan ya, ini Yesus ya, kita itu di sini loh. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Kalau ini Tuhan Yesus sebagai kepala atas gerejanya, ini ya contoh, sorry ya, seperti ini saya gambar awam ya. Ini Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus ya. Kita di sinilah, oke lah, let's say kita tubuh Kristus, kita kan tubuh ya, di tubuhnya. Tubuh yang paling rendah ya tubuh masih di kaki lah ya. Tapi apa yang Firman katakan? Firman katakan segala sesuatu ada di bawah Kristus. Berarti apa? Penguasa-penguasa itu di sini semua. Berarti kalau saudara menyadari posisi rohanimu masih ada di atas setiap penguasa. Kalau kita tahu, kalau kita tubuh Kristus, kalau semua sudah ditundukkan ke bawah kaki Kristus, nah, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Semua ada di bawah kaki Kristus. Masalah-masalah semua ada di bawah kaki Kristus. Kalau kita menyadari, saudara, kita itu enggak dipenyet sama masalah, tapi kita itu ada di atas masalah. Kita itu ada di atas segala ini loh, pemerintah kita itu ada di sini. Tapi enggak semua orang sadar akan pewahyuan ini. Kalau kita baca firman, baru kita ngerti. Apa yang kita ngerti itu mengubah cara pikir kita. Kita enggak doa nelongso, Tuhan aku mohonlah Tuhan, mohon. Enggak. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Parents, kita doanya itu deklarasi, itu bukan deklarasi dari bawah ke atas, tapi dari sorga ke bawah. Deklarasi kita karena Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Perkataan deklarasi kita itu seperti Tuhan yang memutuskan sendiri, seperti Tuhan yang menciptakan sendiri. Jadi doa kita doa yang ada kuasanya, bukan doa bumbuan Tuhan berkenan apa dijawab. Ngerti ya? Itu doa yang levelnya masih di sini saudara. Tuhan mohon, ubahkan. Nah, kalau kita mengerti pikirannya Tuhan, kita tahu kehendaknya Tuhan, doa kita itu doa yang menciptakan, doa yang menggempur pekerjaan musuh saudara. Ya, dan itu kalau kita memiliki pewahyuan itu, ini bagi saya dulu satu pewahyuan yang sangat luar biasa ya waktu saya baca Alkitab. Kalau Tuhan Yesus itu tuh semua di bawah kakinya Tuhan Yesus. Nah kita tubuhnya paling enggak sak jelek-jelek ya semua di bawah kakinya kita juga kan, bener nggak? Maka Tuhan memberikan kuasa untuk muridnya untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk diinjak-injak semua. Tentunya pewahyuan itu disingkapkan dengan pertumbuhan umur rohani kita saudara.
Nggak bisa kita bilang semua ada di di bawah kaki kita terus hidupnya kita masih nggak karu-karuan. Ya, otoritas itu bertumbuh sesuai kekudusan, sesuai kita juga mau di consecrate itu apa ya? Dipisahkan bagi Tuhan. Di situ otoritas kita akan bertambah dan doa kita akan menjadi doa yang berkuasa. Dan kekristenan ini kita harus bertumbuh ya di dalam perjalanan iman ini. Sehingga kita itu tidak gantung terus sama pendeta, saudara. Meskipun saya juga suka lah didoakan pendeta, saya tahu saudara juga suka ya. Tapi kita mau bertumbuh. Bukan lagi kita sering-sering didoakan pendeta. Kita juga bisa mendoakan orang lain. Ya, kita juga bisa mendoakan orang lain. Percayalah saudara, mungkin kita doanya enggak seperti pendeta, bisa penglihatan, nubuat-nubuat. Tapi doamu yang sederhana itu sudah bisa menyelamatkan jiwa. Karena bukan dari fasihnya kita bisa ngomong, tapi dari backingan sorga di balik perkataan kita. Ngerti nggak ya? Bukan karena aku pinter sekolah, aku banyak belajar, doaku kata-katanya indah. Bukan tentang kata-katamu indah, tapi tentang backinganmu siapa. Ya saudara ya. Jadi kita mau bertumbuh di dalam doa kita. Bagaimana doa kita yang dulu kita selalu doa untuk apa yang kita perlukan. Kita minta Tuhan, aku mau kenal Engkau, aku mau selaras dengan Engkau. Tuhan, aku mau mengerti kehendak-Mu. Dan kita doa sampai kita itu ada penyerahan, bukan yang aku mau Tuhan, tapi apa yang Engkau mau. Percayalah, di dalam apa yang Tuhan mau itu juga ada apa yang Engkau mau. Sudah satu paket lengkap. Dan Alkitab berkata, delight in the Lord and He will give you the desire of His heart. Ketika kita bergembira di dalam Tuhan, Dia memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Karena apa? Keinginan hatimu itu adalah keinginan hati Tuhan yang ditaruh di dalam hatimu. Pasti digenapi. Kalau kita minta apa yang Tuhan mau, pasti diberikan. Tapi kalau kita minta apa yang kedagingan kita mau, belum tentu, pasti tidak diberikan. Saya gak ngomong belum tentu. Pasti tidak diberikan, saudara. Ya, jadi saya harap kita di tempat ini sama-sama kita bertumbuh. Kita bukan terus menjadi orang yang dilayani. Kita rindu Tuhan. Kita mau jadi orang yang bisa melayani. Apakah itu revival? Bukankah kita selalu bilang, CS selalu bilang, Tuhan kita doa untuk revival, doa untuk revival. Apakah revival? Setiap kita naik level itu revival. Setiap kita dari mencari Tuhan, bukan hanya mencari Tuhan dan kita belajar bergerak, itu revival. Ya, saudara yang baru bertobat, seperti Mak Kesi baru lahir baru, mencari Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, hidupnya terus dikuduskan oleh Tuhan, itu dia ngalami revival. Bagi kita yang sudah melayani, apalagi seperti saya sendiri tertegur ya. Sebetulnya saudara saya maju ke sini tuh ya radok kayak sering saya mau menghindar gitu ya, karena saya juga malu sebetulnya orangnya. Tapi Tuhan itu negur saya, mau belajar sampai kapan? Tidak mau belajar maju. Kadang-kadang kita terlalu berpusat kepada diri kita sendiri ya. Kita yang menghalangi Tuhan itu bisa bekerja lebih. Dan di situ saya tertegur. Makanya saya punya kerinduan. Saudara, kita belajar. Tuhan, aku tidak mau jadi orang yang terus dilayani. Aku mau jadi orang yang bisa melayani. Melayani dari hal terkecil pun. Mendoakan orang, mendoakan anakmu, pegawaimu, itu sudah melayani saudara. Tidak usah mikir muluk-muluk, tidak harus maju ke depan melayani, karena panggilan tiap orang berbeda, ya kan? Mungkin Mika mau kesaksian kamu mendoakan orang? Iya, bisa nanti kesaksian, saya kasih kesempatan. Loh, hal yang kecil-kecil itu loh, ketika kita melakukan dan Tuhan menyertai dengan kuasanya, apa enggak hati kita bergirang? Apakah enggak kita ikut terharu? Ternyata kuasa Tuhan bukan hanya mengalir lewat hamba Tuhan loh. Kuasa Tuhan bisa mengalir lewat hidup orang biasa-biasa seperti kita yang enggak punya gelar, enggak sekolah Alkitab. Karena Tuhan itu tidak dibatasi oleh hal itu saudara. Ya jadi hari ini saya mau mengajarkan saudara, kita sama-sama kita belajar minta apa yang Tuhan mau. Kalau dulu kita minta untuk diri kita, sekarang kita belajar minta kehendak Tuhan. Kalau dulu kita sudah minta mengenal Tuhan, sekarang kita minta Tuhan kekuatan untuk menggenapi kehendak Tuhan. Jadi kita naik level di dalam permintaan kita semakin dekat dengan kehendak Tuhan. Sampai kita melihat kerajaan Tuhan itu menguasai seluruh bumi. Sampai kita melihat apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Dan kekristenan ini bukan kekristenan yang pasif, yang nyerah mbek nasib saudara. Tapi kekristenan ini ada kekristenan yang ngubah nasibnya orang, yang mendatangkan perubahan di dalam hidupnya orang, yang mendatangkan pengharapan di dalam hidup orang lain. Ya saudara, kita percaya. Kesya mau seperti itu Kesya?
Sungguh. Kok ini anaknya kayak rodok terharu. Saya lihat wajahnya kayak terharu. Ayo. Dan firman-Nya sampai hari ini, firman-Nya hari ini cuma sampai sini ya saudara ya, tidak terlalu panjang. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu. Ajarkan setiap kami Tuhan, anak-Mu Tuhan, mau yang di tempat ini maupun yang ada di YouTube Tuhan, untuk kami belajar Tuhan, meminta, mencari dan mengetuk Tuhan. Kami belajar naik level Tuhan di dalam doa-doa kami Tuhan. Kau selaraskan kami kepada kehendak-Mu, Kau ajarkan kami untuk menyerah dan untuk kami mengerti apa yang Kau mau Tuhan, sehingga setiap kami dapat melangkah satu langkah lagi lebih dekat Tuhan menggenapi destiny-Mu. Mari Tuhan, kami percaya Engkau sedang mencari satu generasi yang nameless, faceless, yang tidak dikenal, yang orang biasa-biasa saja Tuhan, tapi satu generasi Tuhan yang disembunyikan oleh Tuhan, satu generasi yang bersekutu dengan Tuhan, satu generasi yang dipenuhi dengan Roh Allah, satu generasi Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan Tuhan untuk mendatangkan lawatan-Mu Tuhan, kebangkitan rohani-Mu Tuhan, sehingga Tuhan tidak ada manusia yang dapat mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak ada di antara kami yang berkata karena aku, tapi orang akan melihat semua karena Tuhan. Mari Tuhan, hari ini kami rindu Tuhan, Roh-Mu bekerja di dalam hati kami sehingga kami naik level, kami menjadi seperti yang Kau ingini. Dan Tuhan, mari rencana-Mu untuk kerajaan-Mu digenapi, juga berikan kami anugerah-Mu untuk ambil bagian daripada rancangan-Mu yang besar itu Tuhan, sehingga kami juga dapat merasakan sukacita bergerak di dalam kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kalau ada saudara yang mau bersaksi atau menambahkan apa yang saya bagikan, melengkapi, silakan. C. Petris mungkin mau melengkapi. C. Petris mungkin kamu banyak pengalaman dalam doa juga, mau melengkapi? Tidak. Mika, ayo, Mika ini lucu loh. Ini nggak apa-apa ya bersaksi. Dia ini kan bilang, C, aku nggak bisa doa, C, aku nggak bisa doa, tapi hatiku kepingin doa, C. Lalu dia pernah mendoakan temennya itu dilawat oleh Tuhan. Kita itu kadang-kadang kita nggak bisa lihat ya, orang itu nggak usah doanya macem-macem. Saya ingat Pak Yusak bilang sama saya gini, Teresia, kau merasa doamu nggak bisa panjang, kau nggak bisa doa panjang. Bukan tentang panjang pendeknya doa, tapi tentang otoritas yang Tuhan berikan. Loh, kadang-kadang kita tuh ngukurnya nggak bodoh sama Tuhan ngukur loh saudara. Tuhan tuh mau kita melangkah, kita ruwet sendiri, ya kan ya. Ayo Mika silakan, saya kasih kesempatan. Ya, shalom. Sebenarnya ini ngeredek ini ya. Saya kesaksian di lingkungan keluarga saya aja dulu ya. Gini, dulu anak saya ini kan apa giginya itu loh, Cek. Ini. Anak saya ini kan umur kelas 4 SD tuh giginya itu maju gitu loh Bu, kayak gusinya, iya kayak ini loh Cih, tongos lah ya. Nah terus kan punya kuasa untuk berdoa, mendoakan kan. Akhirnya saya itu cuma tumpangin tangan aja ya. Akhirnya saya tumpangin tangan aja, setiap malam saya bilang, Tuhan Engkau memberikan kesempurnaan kan untuk giginya. Jadi saya cuma doa seperti itu. Terus saya ini saya ngederdek loh. Jadi saya kan sudah setiap kali doa saya sudah nggak mikirkan Tuhan bekerja atau enggak, saya sudah akhirnya kok semakin lama kok sempurna giginya gitu loh. Padahal itu kan sudah istilahnya kan kalau sudah gigi susu itu kan sudah lepas, itu kan sudah gigi permanen ya kan. Nah itu
bisa sempurna giginya sekarang. Nggak tongos loh. Ini ada ininya, saya sampai, iya ada videonya, ada fotonya. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Dari maksudnya saya percaya Tuhan Yesus itu, saya gini loh, oh Tuhan ini sungguh nyata ya. Apa mujizatnya itu hal-hal yang kecil kayak anak saya divonis ADHD. Anak saya divonis ADHD itu saya doakan dia. Jadi di situ tanpa obat, tanpa apa. Sekarang anak saya ini puji Tuhan di sekolahnya itu dia itu ya maksudnya paling ini ya. Cerdas. Iya, soalnya saya berdoa, saya tumpangin tangan dia, saya bilang, Tuhan, aku percaya anak ini akan melebihi teman-teman sekelasnya gitu. Ya, terus ya akhirnya dipilih untuk di sekolahnya itu dipilih untuk mewakili gitu-gitu aja. Nah, saya ini Tuhan lo bisa mengubah seperti itu dengan iman kita. Ya, dengan iman kita aja Tuhan bisa tanpa dokter, tanpa apa. Tuhan mengubah semua itu. Gitu. Itu sebenarnya banyak sih kesaksian, cuma saya sudah itu aja. Waktu lagi kesaksian supaya ndredegnya tambah lama tambah berkurang ya. Lain kali khotbah sekalian bila perlu. Silakan. Shalom. Saya tadi itu kan langsung ditodong itu ngomong apa? Gak ngerti kan, nggak kepikiran karena saya mungkin kalau dia kayaknya saya lihat tipe pengajar. Ya, kalau saya bukan tipe pengajar, saya itu otodidak. Jadi nggak ngerti poin-poin seperti sistematis seperti ini enggak. Saya main otodidak, pengalaman hidup langsung sama Tuhan. Jadi saya hanya percaya firman. Firman ngomong Roh Kudus akan memimpin kamu dalam berdoa. Seringkali kita nggak ngerti mau doa apa. Saya sih nggak ngerti, ada mau doa apa nggak ngerti. Kayak kemarin doa kita sama-sama, aku doa apa ya? Kabeh pinter ngomong ini, aku doa apa? Apa namanya pemerintahan sudah, ini sudah doa meneh. Tuhan aku doa apa? Roh Kudus, ajarono aku berdoa. Pimpinan aku berdoa. Saya cuma itu kuncinya. Nanti Tuhan akan ngomong, doa iki. Tiba-tiba ada suara yang tidak bersuara, tapi ya kita ngerti, paham, ngomong ini, doa ini. Jadi siapapun saat ini yang mendengar, gak apa-apa, engkau gak pinter, gak apa-apa, engkau gak punya pengalaman, mungkin engkau gak bisa ikut school of apa kemarin, school apa namanya, revival, engkau gak bisa ikut, tidak apa-apa, engkau punya Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada kita untuk ngajari banyak hal. Jadi nggak hanya berdoa, mau apapun tanya, oh Roh Kudus ini ya apa ya? Loh iya saya gitu. Mau masak, tanya, oh masakanmu enak? Loh iya. Mau dandan, saya Roh Kudus aku gak punya duit, jadi aku seneng make up tapi gak ada duit. Dalam nama Yesus aku awet muda. Itu kan doa. Dalam nama Yesus rambutku api. Bukan perkataan kita ini, doa. Makanya hati-hati. Saya kasih satu yang saya sering doakan. Seperti tadi ini, ibu ini tadi, dia doa anaknya pinter. Coba doakan. Siapapun yang Tuhan suruh, terutama anak kita ya, juga pasangan kita, juga hidup kita. Seringkali kita doa orang lain, kita juga doa Berdoalah, terima kasih Tuhan, Kau berikan anakku jadi anak yang beruntung. Anak bejo itu lebih baik daripada yang lain-lainnya. Kan bejo masih pinter, gak bejo percuma. Tapi dia bejo masih gak pinter, enak uripe. Ya, saya berdoa buat anak-anak saya gitu. Terima kasih Tuhan, saya gak minta, saya minta syukur, terima kasih Tuhan. Anakku diberkati Tuhan menjadi anak yang beruntung. Anak yang diberkati Tuhan luar biasa. Anak yang terkenal di antara bangsa-bangsa. Ibu kok kepingin anaknya hebat kan? Ya doa. Kalau nggak mau doa nggak bisa. Terima kasih Tuhan. Suamiku diberkati Tuhan menjadi orang yang beruntung.
beruntung. Kita juga, Tuhan terima kasih Tuhan, aku diberkati itu jadi orang yang beruntung. Jangan ngomong yang jelek, masih mata sih mbok lihat, durung berubah Tuhan. Aku percaya setiap perkataanku mengubah dunia. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Ya, nek ngomong salah, nggak perlu ngomong ngono. Ngomong yang baik. Setiap omongan kita doa. Ngadepin anak, ngadepin siapapun. Roh Kudus, ngomong apa aku? Gak ngerti. Kadang-kadang dia pun, ini. Aku mau yo lali, ngomong apa yo? Kadang terus Tuhan ngomong, Tuhan aku ngomong apa mbak dia yo? Aku tahu dia levelnya juga tinggi. Waduh ngomong apa ya aku? Tapi kadang-kadang Tuhan kasih di luar. Kayak kemarin kita ngomong, dilucuti ya. Ngomong nanti gini, dalam nama Yesus, aku lucuti engkau. Ikut Tuhan yang ngasih hikmat. Saya bukan orang yang pinter ngomong atau apa, tapi Tuhan yang pimpin. Ya, siapapun engkau saat ini yang mendengar, percayalah, kau Tuhan yang punya Tuhan yang hebat. Engkau punya Roh Kudus yang dahsyat. Nanti Tuhan akan pimpin langkahmu. Tuhan akan ngajari bagaimana kau bicara, bagaimana kau harus berpikir. Saya setiap pagi, saya minta Roh Kudus pegang kendali dari ujung rambutku sampai telapak kakiku. Semua organ nih, mulai ini. Sampai organ intim saya minta Tuhan pegang kendali. Karena banyak orang jatuh dengan organ intim. Saya minta pegang pikiranku Tuhan, pegang mataku, pegang telingaku, pegang mulutku, pegang hatiku, pegang organ intimku, pegang tanganku, pegang kakiku. Tanpa Tuhan gak bisa. Kalau kita bisa karena Tuhan. Hari ini saya boleh bicara karena Tuhan. Soalnya tadi dari todong saya bingung ngomong apa ya. Tapi begitu ibu tadi ngomong, ayo kamu ngomong, ya saya ngomong, cuma nurut ya. Ayo kita sama-sama bangkit, kita sama bertumbuh di dalam Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih C. Petrus. Ada satu hal yang tentang C. Petrus yang selalu memberkati saya ya. Saya percaya ini karena tuntunan Tuhan. Di dalam doanya dia selalu bisa minta permintaan yang sangat spesifik dan mendetail. Yang pertanyaan itu tidak mungkin ada di pikiranku bisa timbul. Saya tahu kalau orang tidak bergaul sama Tuhan tidak bisa minta mendetail kayak gitu ya. Kadang-kadang orang itu semakin kamu dekat dengan Tuhan, semakin kamu bisa GR. Tentunya yang dia mintakan bukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan ya. Tapi dia bisa mintakan sangat detail sampai kayak gitu. Iya bisa Tuhan minta sampai kayak gitu ya. Saya percaya semakin kita dekat sama Tuhan, semakin GR. Semakin kamu tahu Tuhan itu sayang, maka semakin berani kamu minta. Tapi bukan ngelama ya, beraninya bukan berani yang ngelama memuaskan kedagingan ya. Tapi itu karena intim, karena kita kenal sama Bapak kita gitu ya. Itu yang sering kali saya pikirkan, kok bisa ya minta kayak gitu? Aku ya mau minta kayak gitu ya. Saya percaya itu karena hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mbak Enda mau menambahkan sesuatu? Sudah. Ini mau silakan. Ya, saya tadi cuman diingatkan satu hal ini ya. Yakobus 5 ayat 17. Itu yang diingatkan dalam saya bahwa setiap kita ini sebagai anak-anak Allah, kita kayak tadi Cingin bilang ya, kita bukan lihat oh pendeta kok bisa hebat kayak gitu ya. Tetapi ayat ini diingatkan untuk saya gitu ya. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Mungkin kita lihat Elia itu hebat gitu ya. Dia melakukan hal-hal yang hebat. Tapi firman Tuhan katakan dia manusia biasa seperti kita. Berarti kita juga, pokoknya kita anak-anak Allah, kita ini ada di dalamnya Tuhan. Namun demikian pada waktu ia berdoa dengan tekun, kalau kita ini sungguh-sungguh berdoa, kalau di terjemahan lain itu bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, maka hujan tidak turun selama 3,5 tahun gitu ya. Ada kuasa ketika kita mau doa kita itu berkuasa, maka kita itu mesti sungguh-sungguh. Hati kita itu mesti sungguh-sungguh berdoa. Kita bisa sungguh-sungguh berdoa
Kenapa? Karena ya tadi itu seperti Cingin bilang, karena kita tahu posisi kita itu di mana. Jadi kita ini bisa, oh ya aku sungguh-sungguh karena aku tahu nanti Tuhan itu pasti jawab gitu loh. Kalau kita kita nggak mungkin setengah-setengah hati, karena kita tahu di dalam rencananya kita itu sudah dimasukkan rencana Tuhan. Di dalam hidup kita itu sudah jadi apa yang kita pikirkan kalau kita itu mau diselaraskan. Saya percaya waktu Elia itu doa supaya hujan tidak turun atau hujan itu turun, itu sudah diselaraskan sama pikirannya Tuhan gitu loh. Ketika itu sudah diselaraskan sama pikirannya Tuhan, itu kan pasti akan terjadi gitu loh. Tapi kadang-kadang yang jadi masalah adalah kita lihat orang, wah orang itu hebat. Itu saya juga sering ya waktu dulu saya ya mungkin masih juga lihat, wah waktu saya berdoa bersama orang-orang gitu ya. Saya paling nggak bisa doa kalau dibandingkan orang-orang, ya mereka doanya panjang-panjang, mereka doanya bagus-bagus gitu ya. Saya merasa saya paling nggak bisa berdoa gitu ya. Tetapi bukan masalah kita bisa berdoa atau kita tidak bisa berdoa, atau kita ini orang biasa ataupun kita ini hamba Tuhan ataupun apa ya. Pokoknya kita ini kan semua memang hamba Tuhan gitu ya. Karena kita kalau anak-anak Tuhan ya, kita ini semua hamba Tuhan gitu ya. Jadi seperti tadi saya diingatkan, Elia ini orang biasa, sama kayak kita. Jadi bukan ada orang yang, wah karena dia levelnya lebih tinggi, makanya dia doanya dijawab sama Tuhan, Tuhan lebih punya favor sama dia. Bukan, tetapi karena kita percaya siapa yang kita itu sembah, kita itu berdoa sama siapa, kita bisa bersungguh-sungguh berdoa, maka itu terjadi dalam hidup kita. Ya, itu. Terima kasih Cemeri. Ya saudara-saudara, kita memang biasa-biasa di luar Tuhan, tapi dengan Tuhan kita itu luar biasa. Ya, kemuliaan bagi Tuhan ya, bukan bagi kita sendiri ya saudara ya. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan mau kita melangkah. Kalau kita nggak melangkah, sampai kapan? Kita bisa ngundang Nabi terus ke sini, doakan saudara. Tapi sampai kapan saudara mau kulaan dari Nabi terus ya kan? Mesti harus ada melangkah ya kan saudara ya. Saya pun maju ke depannya ya melangkah dengan iman loh saudara. Bukan zona nyaman loh ya. Cemeri nyembah ini juga bukan zona nyaman, dia melangkah di tempat ini. Mbak Enda juga, semua kita ngelawan kedagingan kita. Kita maju ke depan, kita ngelawan. Karena apa? Kita mau melayani Tuhan sebagai suatu kehormatan, bukan sebagai beban. Ya, mau bersaksi Ci? Oh, Cik Eli ya? Ya, nanti kalau misalnya ada saudara yang mau didoakan setelah ibadah, bisa nanti kita bisa doakan bersama ya. Mbak Enda tutup ibadah, silakan. Saya boleh tambahkan satu kesaksian ya. Ya, satu aja. Begini saudara, saya tadi setuju sama Cik Petris bilang bahwa kalau Roh Kudus itu kita undang dan masuk dalam kehidupan saudara dan saya, maka Roh Kudus yang mengalir itu akan memberitahukan hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, ini kesaksian satu. Mak Casey ini, Mak aku boleh kesaksian ya. Jadi sebelum dia bertobat percaya Tuhan Yesus, ya, dia ini waktu saya ada kumpul di kampung, ya. Terus beliau ini jalan saudara, tapi itu sudah ditaruh sama Roh Kudus itu begini, teko, ini bahasa Jawa aja ya, teko itu Mak Casey katanya gitu. Kan saya belum kenal sama sekali saudara, jadi ya saya ada rasa gini, Tuhan rasanya gak masuk akal, karena apa? Aku gak kenal sama sekali, belum pernah ngomong, belum pernah ketemu, tapi dengar teman saya bilang ada Mak Casey yang dulunya punya punya ponakan spesial kayak anak saya, tapi dia perempuan yang umurnya sudah dewasa ya, 48 tahun. Dan orang itu pernah diajak gereja, itu ditaruh nyantol di hati saya sama Tuhan. Dan akhirnya waktu saya berkumpul di kampung itu, beliau ini jalan saudara. Kayaknya Roh Kudus ngomong, itu loh DE. Itu tek di dalam hati saya. Ini 2 bulan sebelum saya ketemu Mak Casey ya.
Jadi saya tunda terus untuk saya bisa datang ke rumah Mak Kesi karena nggak mudah saudara. Beliau ini orang yang tertutup, maksudnya pintunya juga tertutup, dia juga serawung ke tetangga-tetangga itu enggak seperti itu yang saya tahu. Dan saya mau masuk ke dia itu pergumulan yang hebat. Saya bilang, Roh Kudus tolong aku mau datang ke jiwa ini, tolong aku bilang gitu. Saya ketakutan saudara. Kalau menurut batin daging saya itu saya bilang, Tuhan aku gak wani. Loh iya kan? Karena apa? Kenal aja enggak? Ketemu aja enggak pernah. Tapi saat seliweran itu baru Tuhan ngomong, iki lo orangnya. Jadi saya bilang, Tuhan saya berdoa terus sama Tuhan beberapa hari. Akhirnya saudara, di titik di mana saya mau taat sama Tuhan, Roh Kudus kayak ngomong, melangkau. Benar tadi Cing Yin bilang, kalau dia ada bicara di sini, kalau nggak karena kekuatan Roh Allah, nggak mungkin dia berdiri di situ. Terus ini teman saya Cimeri ini, dia ada di sini pun setiap minggu pelayanan itu dengan tidak mudah. Termasuk saya saudara, walaupun saya singer sudah 25 tahun, tapi bagi saya itu nggak mudah juga berdiri di sini karena Tuhan. Ya, akhirnya saya datang ke Mak Kesi, puji nama Tuhan. Karena apa? Roh Kudus ngomong dulu saudara. Dan kita harus bergaul sama dia itu ya harus intim. Makanya saya ini petobat baru Mak Kesi ya, yang latar belakangnya wes macam-macam ya Mak yo. Dia juga peramal. Dia juga mudin yang suka mendoakan orang mati, ya kan? Ini beliau ini. Loh iya, memang saya buka, memang saya bilang ini kalau nggak kuasai Tuhan Yesus melalui Roh Kudus gak ono ceritanya dia percaya kepada Tuhan. Itu kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, ya kan? Ya, ini yang saya saksikan. Mak Kesi boleh sukacita ya Mak ya. Karena ada siapa? Namanya siapa? Haleluya. Nanti dia bersaksi seperti orang Samaria, menangkan jiwa ya Mak ya. Anak mantu putu. Haleluya. Yuk kita berdoa ya. Saudara. Bapak terima kasih buat siang hari ini. Firman-Mu sudah dibentangkan Tuhan. Roh Kudus, tanpa Engkau kami tidak akan mengerti. Tanpa Engkau Tuhan kami enggak akan mampu. Mari Roh Kudus Kau singkapkan kepada pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan kami mau lebih serius dengan Engkau. Karena Engkau juga serius dengan hidup kami. Engkau berfirman itu nyata ajaib. Karena Tuhan sudah pilih kami. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau adalah pribadi yang luar biasa. Biarlah hamba-Mu Cing Yin sudah berhenti bicara. Tapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti, terus melanjutkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau tidak mencari banyak orang yang datang kepada Tuhan, tapi Engkau mencari jiwa yang sungguh-sungguh mendengar suara-Mu, karena Engkau gembala kami, dan kami adalah domba-dombanya Tuhan. Mari Tuhan, kalau kami domba-Mu, kami berarti mendengar suara gembala kami. Kaulah gembala agung kami. Tuhan, domba itu sering tersesat. Kami diibaratkan seperti domba yang gampang tersesat. Tapi karena Roh-Mu Tuhan Yesus yang dahsyat itu, biarlah kami menjadi orang-orang yang turut taat kepada firman-Mu. Karena firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Sehingga setiap serangan-serangan daripada kekuatan kuasa si gelap, kami tidak gampang tergoyahkan. Karena kami punya firman yang hidup. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kau tahu apa menjadi kebutuhan mereka. Kami percaya ketika kami mencari Tuhan dengan segala kebenaran-Mu, maka Tuhan akan cukupi apa yang menjadi kebutuhan kami, bukan keinginan kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu Cing Yin yang sudah memberitakan tentang kebenaran-Mu. Biarlah dia semakin terus Tuhan pengurapan-Mu nyata dalam hidupnya dia. Promosi itu datang daripada Engkau. Biarlah Engkau semakin Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan hamba-Mu Cing Yin.
Terima kasih Bapak buat siang hari ini kami selesaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur terima kasih, dan Engkau hentar setiap kami boleh tiba di tempat dengan selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.